Ya, Sifudin. Baik, kali ini kita akan membahas yaitu ilmu fikih. Baik, apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih yaitu sebuah kumpulan aturan yang meliputi berbagai hal perbuatan manusia. Apa saja yang meliputi perbuatan manusia? Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan kepribadian. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan umat. Maksudnya itu hubungan manusia dengan kepribadian. Jadi ini terkait tentang untuk diri kita sendiri ya. Dengan kepribadian itu contohnya bagaimana kita mengatur kepribadian kita. Yang pertama, bagaimana cara mengatur emosi, mengatur sikap kepada kawan atau teman. Dan yang paling penting adalah mengatur bagaimana diri kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dengan peraturan atau aturan yang telah Allah terapkan kepada kita. Yang kedua yaitu manusia dengan manusia. Di sini sangat kuat aturannya dalam kehidupan sosial. Di mana dalam kehidupan sosial kita akan berinteraksi bersama dengan orang lain. Antara si A dengan si B itu akan memiliki satu sifat yang berbeda. Jadi di situ kita akan memiliki sebuah peraturan yang mana akan membatasi diri kita agar tidak terjerumus kepada sifat yang dimiliki oleh si A dan si B. Dan yang ketiga tadi adalah hubungan antara manusia dengan umat. Di Indonesia terbagi dari kurang lebih 5 agama. Yang pertama adalah Islam, Protestan, Kristen, Hindu, dan Buddha. Di Indonesia sangat kuat dengan sifat yang dinamakan toleransi. Di mana setiap umat beragama itu memiliki sebuah peraturan yang berbeda-beda. Misalkan umat Muslim itu memiliki peraturan yang mana tidak ada dalam aturan agama lain. Yang menurut umat Muslim itu boleh dilakukan dan boleh dikerjakan, tapi agama lain tidak boleh. Begitupun sebaliknya, yang tidak boleh dikerjakan maka di agama lain boleh dikerjakan. Itu sebuah peraturan buat kita. Ilmu fikih ini dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama yaitu ibadah. Yang kedua muamalah atau jual beli. Yang ketiga munakaha. Yang keempat ukubah. Di sini nanti akan kita bahas baik di pertemuan sekarang ataupun di pertemuan selanjutnya. Dalam ilmu fikih ini ada sebuah pembagian besar. Itu dibagi dalam 2 pembagian besar. Yang pertama, fikih dalam bidang agama. Dalam ibadah maksud saya. Yang kedua dalam muamalah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan fikih dalam bidang ibadah itu sebuah aturan, berisi sebuah aturan yang mengatur hubungan muslim dengan Allah. Seperti yang tadi saya jelaskan, setiap manusia atau setiap umat itu memiliki aturan yang sudah ditetapkan di dalam agamanya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah fikih muamalah. Fikih muamalah ini dibagi dalam beberapa bagian. Ini saya tuliskan beberapa. Yang pertama itu dalam bidang al-ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga. Dalam bidang hukum keluarga. Yang kedua yaitu hubungan maksud saya itu bidang fikih jinayah atau ahkam jinayah. Yang ketiga itu fikih qada'ah atau ahkam al-murafa'ah. Baik, ini nanti saya akan jelaskan. Ya. Baik, di sini saya akan membahas ini dalam garis besarnya saja ya. Bidang hukum keluarga ini meliputi peraturan-peraturan atau hukum yang ada di dalam keluarga. Yang kedua adalah bidang fikih jinayah. Di sini meliputi sebuah hukum atau peraturan yang menjelaskan tentang sebuah hukum kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan, penjamretan, atau judi sekalipun itu akan dibahas di sini. Untuk hukuman yang didapat itu bervariasi, bermacam-macam ya. Ada yang harus dibalas dengan sesuai apa yang dia lakukan, ada juga yang dihukum sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga ini adalah bidang qada'ah. Jadi di bidang qada'ah ini adalah suatu peraturan yang diterapkan oleh pemerintah ataupun ada di dalam sebuah pedoman seorang muslim, itu cara untuk menyelesaikan sebuah kasus persengketaan antara dua pihak yang saling berseteru. Contohnya tadi itu seperti si A dan si B ini memiliki hak atas tanah tersebut, sedangkan hak tersebut ini lebih besar dimiliki oleh pihak si A dan si B tidak terima akan pilihan tersebut. Nah, di situ akan ada sebuah peraturan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang akan terjadi untuk selanjutnya. Baik, di sini dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Itu yang artinya, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali semata-mata untuk menyembah kepadaku. Mengikuti dari ayat di atas ini, kita dapat menyimpulkan sebuah pemahaman yang dimana ada hubungan antara manusia dengan Allah dan ada juga hubungan antara manusia dengan manusia.
Hubungan dengan Allah itu seperti ibadah dan melakukan segala amal kebaikan. Itu hubungan antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ini berbagai macam kegiatan ya antara manusia dengan manusia. Baik itu dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bersosial, dalam hidup bertetangga, bahkan dalam dunia pekerjaan ataupun sekolah pun itu termasuk hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi di sini bisa kita ambil lagi kesimpulan bahwa antara manusia dengan manusia setidaknya harus saling memberikan suatu manfaat yang berguna. Walaupun itu kecil, setidaknya kita sudah memberikan suatu manfaat untuk orang lain. Nah, dan di sini bentuk-bentuk fikih ibadah itu meliputi berbagai hal. Yang pertama itu membahas tentang toharoh. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Dalam membahas tentang toharoh ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu tentang toharoh. Toharoh ini adalah bersuci ya, bersuci dari hadas besar atau kecil seperti mandi dan tayamum. Ini hadas kecil itu contohnya seperti terkena kotoran hewan, terkena air kencing bayi perempuan, kencing bayi laki-laki itu kencingnya tidak akan menjadi najis selagi masih menyusu atau belum memakan seperti bubur bayi dan lainnya. Setelah itu adalah mengenai hadas besar. Hadas besar ini banyak macamnya. Hadas besar seperti membuang hajat atau keluarnya air mani itu termasuk sebuah hadas besar yang akan disucikan dengan cara yang sudah diterapkan. Setelah itu membahas tentang sholat. Membahas tentang sholat ini banyak sekali ya. Mulai dari sikap sebelum mengerjakan sholat, sikap saat sholat, atau bahkan setelah selesainya sholat. Ini akan dibahas di dalam pembahasan sholat. Baik itu sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat jenazah, itu akan dibahas di materi sholat. Yang kedua yaitu zakat. Zakat ini banyak sekali. Zakat ini kita lakukan setiap pada bulan Ramadan, mendekati Idul Fitri. Di mana itu ada zakat fitrah, zakat fitrah ya untuk manusia. Zakat ini dilaksanakan hanya pada saat bulan Ramadan atau saat akan menjelang Idul Fitri. Ini zakat. Lebih lewat atau sebelum dari waktu yang sudah ditentukan tadi, itu sebuah sodako buat kita. Sodako
untuk orang lain atau amal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang fikih muamalah. Fikih muamalah. Muamalah ini dalam arti kata yaitu saling berbuat secara timbal balik. Lebih sederhananya lagi yaitu sebuah hubungan antara orang dengan orang, antara hubungan orang dengan orang. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu hubungan antara orang dengan orang. Bila kata ini ketambahan kata fikih, berarti sebuah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia ini. Jadi hubungan orang lain dengan orang lain itu memiliki sebuah peraturan, yang mana setiap peraturan di setiap agama itu berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi, antara si A dengan si B berbeda agama, namun peraturan yang akan mereka terapkan akan berbeda juga, namun dalam satu tujuan yang sama. Seperti itu. Dan ini juga merupakan imbangan dari seseorang dengan Allah atau penciptanya. Jadi fikih muamalah tadi adalah peraturan antara manusia dengan manusia. Ini antara manusia dengan manusia. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk fikih muamalah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, antara suami istri anak. Ini termasuk dalam peraturan dalam keluarga. Antara suami dan istri ini memiliki sebuah peraturan yang berbeda-beda. Seperti halnya sebelum untuk antara dua orang insan, sebelum melakukan sebuah akad nikah, itu akan diberikan sebuah pedoman, yang mana pedoman ini akan dipelajari dengan tujuan untuk mengerti peraturan atau hak apa saja yang wajib mereka penuhi ketika sudah berumah tangga nanti. Begitu juga orang tua dengan anak, itu memiliki peraturan yang berbeda juga. Seperti itu. Yang dimana orang tua memiliki sebuah kewajiban untuk menafkahi anak tersebut, dan seorang anak juga memiliki kewajiban untuk berbakti atau patuh kepada kedua orang tuanya. Pokok kajian fikih muamalah ini
meliputi beberapa hal juga. Yang pertama itu fikih munakahat. Yang kedua fikih mawaris. Yang ketiga fikih wasiat. Yang keempat itu wasiat. Yang kelima adalah wakaf. Dalam 5 poin ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin ini adalah materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan untuk materi selanjutnya mengenai kelima fikih tersebut. Saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam saya menjelaskan, silakan untuk memberikan sebuah masukan atau saran untuk saya pribadi, karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi koreksilah jika saya salah dalam menjelaskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.